وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kita berganti ke kitab Adabul Mufrad, yaitu ensiklopedi akhlak karya atau karangan dari Imam Al-Bukhari, yang mana sebagian orang atau banyak orang tahunya Imam Bukhari itu hanya menyusun kitab Sahih Bukhari, tapi beliau ternyata juga mengumpulkan kitab-kitab tentang adab. Kita mulai saja di bab pertama. Beliau memasukkan dalam adab, yaitu bab qaulu ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna, yaitu bab tentang bahwasanya Allah mewajibkan atau mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada orang tuanya. Hadis yang pertama yaitu Al-Walid ibni Izar akhbaroni qala, dari Walid bin Izar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, sami'tu Aba Amr As-Saibani, aku mendengar Abu Amr As-Saibani berkata, yaqulu, dia berkata, hadasana sahibu hadhihi dar, berkata kepada kami atau bercerita kepada kami pemilik rumah ini, wa auma'a biyadihi ila darin Abdillah, sambil memberikan isyarat dengan tangannya ke rumah Abdullah. Qala, dia berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Artinya ketika kita mendengar adzan, maka ya kita sholat pada saat adzan itu terdengar. Jadi tidak mengundur-undur waktu sholat, karena mengundur waktu sholat itu termasuk perbuatan orang-orang munafik itu. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Artinya amal apa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka beliau bersabda, summa birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Artinya ketika kebaktian yang pertama adalah kepada Allah, maka kebaktian yang kedua adalah kepada orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya, summa ayun, apalagi ya Rasul? Qala, maka beliau SAW menjawab, summa al-jihadu fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membahas jihad di sini, tentu jihad di sini banyak definisi gitu. Definisi yang paling utama adalah memang berperang di jalan Allah. Tapi kalau kita ngomongkan berperang di jalan Allah, tentu sebagaimana yang kita pernah bahas di kitab Al-Bukhari, kitab Bulughul Maram, maka di situ jihad di situ adalah harus atas izin pemerintah dan atas seruan dari pemerintah, bukan person to person yang kemudian mengklaim jihad dan melakukan hal-hal yang tercela menganiaya manusia. Qala hadatsani bihunna
walawis tazattuhu lazadani. Rasul SAW menyampaikannya kepadaku, sekiranya aku meminta tambahan kepadanya, maka niscaya beliau akan menambahkan untukku. Artinya dicukupkan pada 3 hal ini. Ya, maka ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari pada urutan pertama karena ada urgensi yang sangat penting, yaitu seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia menjalankan syariat-syariat agama, sholat, berjilbab, puasa, haji, umroh, maka tidak selayaknya dia meninggalkan berbakti kepada orang tua. Artinya nggak ada kamusnya ketika ada orang kemudian dikatakan oleh sebagian orang, oh dia orang soleh, dia orang alim, dia ahli ibadah gitu. Tapi kemudian tidak berbakti kepada orang tua. Artinya harus linier antara sikap kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ketika itu sudah linier, maka dia pun juga bersungguh-sungguh dalam hidup. Itu yang dilambangkan dengan jihad fisabilillah, itu urutan ketiga. Artinya kalau kemudian kita ngomongkan jihad dalam makna yang khusus, yaitu berperang, maka ya seorang muslim laki-laki khususnya ya dia siap ketika kemudian pemerintahnya mengajak untuk membela negerinya dari serangan orang-orang kafir atau orang-orang yang merusak negerinya. Atau dalam makna yang kecil, yaitu seorang laki-laki juga harus siap berjihad untuk membela keluarganya ketika keluarganya dianiaya oleh orang-orang zalim. Misal ada begal, ada rampok, maka orang laki-laki nggak boleh lari, gitu. Harus berani. Atau dalam makna yang lebih sempit lagi, ya, seorang laki-laki harus bersemangat untuk mencari nafkah, gitu, untuk keluarganya. Jadi seorang laki-laki nggak boleh jadi orang yang pemalas, gitu. Wanifidin azani Allah wa yakum, ini hadis yang pertama.